Salam pelayan Injil SGSJA. Puji Tuhan, izinkan saya hari ini akan membawakan perenungan kita dalam setahun yang diambil dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Cuma hari ini saya akan bagikan yaitu kita ambil dalam pasal yang ke-11 yang ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tempat perkemahan. Ayat kedua dan ketiga, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ayat ketiga, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Puji Tuhan, perenungan ini saya beri judul dengan jangan bersungut-sungut. Seperti yang kita baca barusan adalah kisah di mana umat Israel sedang dalam perjalanan keluar dari Mesir yang dipimpin oleh hambanya Musa. Di saat dalam perjalanan mereka, yaitu nama tempat itu adalah Tabera, mereka di sana pertama bersungut-sungut pada Tuhan. Bersungut-sungut atas apa yang mereka alami. Itu mereka bersungut-sungut tentang kehidupan mereka yang tadinya mereka tinggal di Mesir. Dalam masa perbudakan mereka anggap itu sudah paling baik, sudah enak, sehingga mereka belum bisa move on dari masa perbudakan mereka. Padahal Tuhan ingin membawa mereka kepada satu kehidupan yang lebih damai sejahtera, lebih tenang, lebih berbahagia. Tapi saat menjalani kehidupan itu mereka malah bersungut-sungut. Mereka seolah-olah kehidupan mereka itu tambah susah saat dibawa Musa keluar dari Mesir. Tapi dengar baik saudara, bahwa bersungut-sungut itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang saya temukan kenapa orang seringkali bersungut-sungut. Yang pertama adalah mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Ya, mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka lihat apa yang depan mata. Kok begini ya ikut Tuhan? Kok ikut Tuhan bukan kata firman Tuhan semakin berbahagia, semakin penuh sukacita. Ya, itu sebagian dari berkat Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan katakan barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Jadi, bagi orang percaya, sebaiknya kita jangan bersungut-sungut seperti nenek moyang kita. Karena di sana akan ada nyala api Tuhan yang menyala. Untung ada hambanya Musa yang bersyafaat bagi umat Israel, sehingga Tuhan meredakan amarahnya. Jadi yang pertama bersungut-sungut itu karena nggak percaya akan janji Allah. Berapa banyak dari kita ini sudah terjun dalam pelayanan, sudah ikut Tuhan berapa puluh tahun, tapi sering lupa sama janji Tuhan. Bahwa janjinya bagimu dan bagiku adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Melewati setiap pencobaan, melewati setiap padang gurun, melewati setiap ujian hidup. Tapi ujung-ujungnya untuk melatih iman kita, percayakan Tuhan. Apa yang jadi kekuatan kita? Hanya satu, yaitu pegang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Bagaimana kita bisa memegang janji Tuhan kalau kita baca Alkitab aja masih bolong-bolong? Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, hidup kita harus hidup ke depan. Pegang janji Tuhan, bukan hidup akan masa lalu. Dulu saya pelayanan diurapi, dulu saya pelayanan semua jemaat terkesima. Tuhan izinkan COVID sehingga kita nggak bisa ketemu sama jemaat. Kita cuma bisa online. Kita nggak bisa lagi berinteraksi dengan mereka bersenda gurau. Kita hanya cuma bisa saling mendoakan. Apapun keadaan kita saudara, jangan ingat masa lalu kita. Berjalan maju bersama Tuhan, ingat janji Tuhan, bahwa Dia memberikan kita kekuatan di tengah-tengah pencobaan. Amin. Kita jangan hidup zaman Israel dulu di tanah Tabera sehingga murka Tuhan dengan nyala apinya menyala-nyala. Tapi biarlah kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin.
Kalau kita hidup dengan cara lama kita, dengan masa lalu kita cenderung akan jatuh dalam dosa. Tapi saat ini kita mau bersemangat baru, tinggalkan masa untuk bersungut-sungut, kita maju bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ingat janji Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku lakukan Tuhan, saya siap. Saya pribadi hari-hari ini berdoa, Tuhan libatkan saya untuk masa tuayanmu, untuk terlibat dalam masa tuayanmu. Saya harap saudara, Bapak Ibu juga berdoa demikian, untuk kita semua terlibat dalam masa tuayan Tuhan saat ini. Jadi jangan bersungut-sungut, tetap ingat janji Allah, ya dan amin bagimu dan bagiku. Yang kedua saya temukan, kenapa umat Israel bersungut-sungut? Karena dasarnya mereka nggak percaya. Mereka hanya nggak percaya sama Allah. Mereka hanya percaya bahwa nenek moyang mereka itu adalah anak-anak perjanjian Tuhan. Ya betul, mereka percaya, tapi mereka tidak percaya bahwa Allah merancangkan yang paling baik buat umatnya. Sehingga mereka bersungut, dulu kita di Mesir masih bisa makan daging, masih makan enak. Sekarang kita hidup di padang gurun begini, kita cuma makan mana setiap hari. Seperti itu bahasanya mungkin ya. Tapi kepercayaan kepada Allah mereka sudah tawar hati. Sudah Tuhan katakan bahwa tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bilangan 11 ayat 23 menegaskan bahwa perkataan Tuhan ya dan amin. Kalau kita percaya maka kita akan menerima Tuhan. Musa pun demikian, kebingungan, bagaimana saya harus menyediakan daging buat umatmu? Bagaimana saya harus menyediakan makanan buat mereka? Tapi Tuhan bilang, kurang untuk melakukan kuasaku kepadamu. Ya, jadi Tuhan tegaskan bahwa Musa, percayalah bahwa firman-Ku akan terjadi atas umatku, bahwa aku akan memberikan mereka daging. Dan itu terbukti pada ayat 30 bahwa Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk dapat dimakan umat Israel, hingga bahkan sampai 1 bulan penuh mereka memakannya. Dan akhirnya saking mereka rakus, Alkitab katakan mereka ada roh rakus, mereka sampai Tuhan murka dan menamai tempat itu pada ayat 34 yaitu Kibrot Takwa. Ya, Bilangan 11 ayat 34 tempat itu dikatakan Kibrot Takwa, karena di sanalah umat Tuhan rakus dan diminasakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kesungut-sungut jangan lagi ada dalam kehidupan kita, tetapi mari kita tetap percaya atas pemeliharaan Tuhan, percaya atas janji Tuhan. Kalau Allah telah memanggil kita untuk melakukan karya keselamatan, itu adalah satu anugerah. Satu anugerah. Siapa kita? Orang yang ditentukan binasa bisa Tuhan percayakan untuk melayani. Seperti masa Musa juga diberikan roh Tuhan kepada 70 tua-tua Israel. Siapa kita Bapak Ibu? Kita bisa Tuhan pakai. Jadi mari bersukacita senantiasa. Seperti Roma 12 ayat 12 katakan. Saudaraku, dalam Roma dikatakan bahwa amin, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah yang kita lakukan saat ini. Karena hanya memegang janji Tuhan dan percaya hidup kita dalam tangan Tuhan untuk bertindak atas apa yang Tuhan mau, maka kehidupan kita akan mendatangkan kemuliaannya. Kita tidak lagi tergolong oleh orang-orang nenek moyang kita. Roh sungut-sungut itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.